Perkenalkan Bu, saya Nurul Aisyah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Bu. Jadi di sini Aisyah meminta waktu Ibu untuk diwawancarai mengenai pelayanan BK di SMP ini Bu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai Bu? Nah, makasih banyak atas waktunya Bu. Nah, di sini Aisyah bertanya dengan Ibu siapa Bu? Ibu Safrina. Nah, Ibu Safrina. Nah, sekarang kita sudah bersama Ibu Safrina di SMPN 2 Lintaubo Utara. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana penerapan BK di SMP ini Bu? Penerapannya berdasarkan ada layanan, kemudian bermacam-macam layanan yang diadakan di sekolah, ada layanan klasikal, ada layanan individual, dan kelompok. Nah, di antara layanan itu, layanan apa yang sering diterapkan Bu? Kebanyakan itu klasikal dengan individual. Oh, gitu. Untuk pertanyaan kedua, seberapa penting adanya pelayanan BK di sekolah, khususnya di SMP ini Bu? Pelayanan BK sangat penting ada di sekolah, karena dengan adanya pelayanan dalam BK itu kita akan mengenal secara dekat dan apa-apa saja yang kira-kira masalah-masalah yang akan mengganggu sehingga anak tidak bisa belajar dengan baik. Mungkin masalah belajar, masalah individu, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah yang lainnya. Oke, selanjutnya apa saja kendala yang Ibu jumpai dalam proses memberikan layanan BK kepada peserta didik? Masalah yang dihadapi kadangkala yang pertama itu kalau layanan klasikal itu jamnya tidak dimasukkan di dalam daftar pelajaran. Kemudian kalau layanan individual yang lainnya, kebanyakan siswa itu yang datang spontan tuh agak kurang gitu, sehingga kalau mau diadakan layanan harus dipanggil dulu gitu. Berarti kesadaran siswa untuk datang ke ruang BK ini kurang ya Bu? Iya, kurang. Oke, Siswa itu beranggapan kalau dipanggil ke ruang BK itu ada bermasalah. Padahal untuk ke BK itu bisa untuk konsultasi kan Bu? Iya. Padahal itu sebelumnya misalnya kelas 7 itu sudah diinformasikan atau disosialisasikan tentang BK itu. Oke Bu. Selanjutnya, dalam melakukan layanan BK, apa saja hal atau komponen yang mungkin perlu diperhatikan Bu? Kemudian kali yang pertama itu jenis masalah siswa itu. Apa saja jenis masalahnya? Mungkin itu kategorinya masalah pribadi, masalah belajar, atau masalah yang lainnya. Yang kemudian itu kita harus melihat keadaan siswa. Apakah dia bisa secara terbuka atau tertutup. Itu barangkali. Berarti harus disesuaikan dengan keadaan siswa yang akan dikonsultasikan. Iya, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja permasalahan yang sering dijumpai dalam pelayanan BK? Umumnya itu masalah belajar. Kebanyakan anak-anak dalam belajar itu sering tidak buat tugas. Kemudian mengenai masalah peraturan sekolah, ada yang suka cabut, ada yang merokok, barangkali ada yang suka terlambat. Itu barangkali. Berarti permasalahannya itu lebih ke permasalahan pribadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja layanan BK yang sudah diterapkan di SMP ini Bu? Umumnya itu masalah layanan konseling individual, kemudian layanan klasikal, ada juga layanan konseling kelompok. Oke Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sebagai guru BK pernah melaksanakan layanan kegiatan lapangan klasikal? Sering. Misalnya kalau seandainya karena jamnya tidak ada dan daftar, mungkin barangkali itu ada minta sama guru mata pelajaran, atau mungkin ada gurunya yang tidak datang, itu sering melakukan layanan konseling.
klasikal. Oh gitu Bu. Berarti itu dilaksanakan satu rombongan kelas. Iya, satu kelas. Oke Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam melakukan proses BK, apa saja kode etik BK yang perlu dipertimbangkan Bu? Antara lain itu kita harus memahami keadaan siswa, kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan, kemudian kita langsung melaksanakan kegiatan tersebut dengan siswa. Oke Bu. Selanjutnya, apa saja azas-azas dalam pelayanan BK itu Bu? Yang pertama itu kerahasiaan. Di apa yang kita bicarakan di dalam pembicaraan kegiatan itu kita harus rahasiakan yang sifatnya terlalu pribadi. Yang kedua, kita harus mengajak siswa itu bagaimana supaya dia terbuka. Nah, kemudian di dalam layanan itu kami juga mengadakan sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya azas norma, kemudian keterbukaan, kerahasiaan, dan kemandirian. Oke Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru atau kepala sekolah juga terlibat dalam pelayanan BK ini Bu? Sangat penting karena kadangkala ada masalah siswa itu yang harus diadakan konferensi kasus. Konferensi kasus. Kalau konferensi kasus itu berarti diadakan rapat Iya, dengan guru atau dengan sekolah. wakil kepala sekolah, dengan walas. Oke Bu, mungkin sekian pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya.